ceramah mah Arab suwe Arab sedela sing penting oleh amal. Mau mengajari amal. Bu, ampura bu, ditongkat mesi pengrawu jam kali kula ceramah ning Bandar Lampung ning Lampung dereng sampai geria sing arane amplop mata buang. Dulu kira ini sakit ya. Seru. Gimana mungkin ki bapak-bapak ngaji sebagai yang ngomong kene. Awas ke ibu-ibu, lamun bapak wis bengi mengkene arep jam loro kumpul ngaji seperti mengketen kulos jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Siapa sih ngomong Pancasila? Panca Indra, amal amplop, Panca Indra, Pancasila, dasar wong sodok. Terus awas, ibu, bapak, wis beres ngaji balik ning umahe masing-masing. Jangan sampai lupa dengan yang namanya 17 hari Agustus. Siapa sih ngomong Agustus kan? 17 rakaat. Memang rada-rada ngaji wis mengikut bapak-bapak. Walaupun bapak-bapak menang-menang ge lamun ngaji kalau bapak-bapak mah pasti nyambung. Orang kayak ibu-ibu mah lamun ngaji kalau ibu-ibu karena wong wadon mah ngaji ku modele anak telu. Sing siji soang. Model kayak bebek soang. Sing keloro kayak bebek wos. Sing ketelu kayak memeri. Itu model wong wadon lamun ngaji. Jadi modelnya wong wadon lamun ngaji kayak bebek soang, ngaji mah ngaji tapi ngobrol. Itu arane modelnya bebek soang. Lamun anak wong wadon ngaji modelnya bebek wos kayak kepremen. Lamun bebek wos modelnya mengkenen. Anak batu nego kerudung bagus. Kok kerudungnya warna apa? Iko kerudungnya warna nasi. Dalam iko kelapin lagi bodoh. Iku model sing mengkonon iku arane ngajine model bebek. Anak maning wong wadon lamun ngaji kayak memeri. Ngaji memangan. Terus maning zaman saiki lamun ngaji penggede-gede etas. Mula mohon maaf bu, di pondok kula ngerika di Lampung setiap bulan kula istighosah sing hadir wenten 21 desa. Iku lamun ngaji istighosah hadir bulanan iku gawatase gede-gede. Ketakoni sering kula bu, ibu setiap pengajian perasaan saya bawa tasnya besar-besar. Emang kenapa Pak Ustadz? Nah saya mau nanya sama ibu, buat apa ibu bawa tas gede-gede? Apa jawabnya gini Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz kan biasanya ada kue, ada buah-buahan, ada jeruk, ada apel, kadang-kadang ada nasi kotak. Jadi tas itu buat nasi kotak. Kadang ngewadahi kue, kadang ngewadahi buah-buahan. Rupanya seminggu bosok buah-buahan. Hari konon pada memang ini kayaknya ngaji nih penggede-gede tas ini Lampung kalau di Banten. Pada orang pada jelas apa? Oh orang beda jadi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Rasul sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj pada waktu itu zamannya zaman khojan, zaman susah. Ada yang mengatakan, Rasul ditinggal wafat dengan istrinya Siti Khadijah. Sekarang saya tanya bapak-bapak masih mending rabinya dikecing mati apa bapak dikecing mati? Kerok amat ya. Wis bengi mangaji kok dikerok-kerok. Wis stop dikit. Saya lakoni ibu-ibu itu
Wati apa nih Wati kamu? Balik tekun. Wati. Oh yo. Oh, selamat balik mentah bae gagawa dosa sing ngaji nih kan. Sedangkan gosong suwe kok buat gede dosanya. Ayo yo. Bu, jawab. Ibu-ibu masih mending ibu keriin sing padem apalagi nanti kecil mati. Lakine. Lakine. Wis apa? Aja lantai mungkin. Awan tinggi. Bu, sekali balik si kompak. Masih mending lakine dikit sing mati apa ibu keriin sing mati? Laki nasi mati, ini berarti ibu-ibu ini jujur. Saiki bapak-bapak jawab. Bapak-bapak daripada ngelamun jawab. Pak, Pak, Bapak, Pak, Pak, masih mending rabi dikit sing mati apa bapak keren sing mati? Iki korban laki sing wadini laki sing rabi mukanya. Jawab. Ibu takon nih pula, takon. Kitongkat rabinya dikit apa kitongkat dikit sih mati? Coba takon. Kitongkat. Mewakili ibu-ibu para bapak-bapak. Kitongkat dulu apa istrinya dulu yang mati? Saya jawab yang sejujur-jujurnya para ibu bapak jamaah masih mending rabi kita dikit sih mati. Atuh kawin mana kita memusingi. Bu, wong wadon dua anak telu papat lima keurus betul? Benar. Wong wadon apabila sudah mengatakan sayang cinta kepada suami itu benar-benar dari hati, betul? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Awas para gadis, para santriwan, jangan menunggu hujan itu turun ke bumi. Jangan adik-adik menunggu rasa sayang kalau seandainya ditinggal pergi. Zaman sekarang cari suami yang teliti. Awas, laki-laki zaman sekarang banyak yang mengumbar janji. Ngomongnya pengen diberangkatkan naik haji, galema sampai mati orang-orang bakaran. Itu arane penipuan. Awas, zaman sekarang banyak laki-laki sing sering nipu. Wih benar. Anak sing kene korban wong anak. Coba ngaco. Terus sekian. Terus wong ceramah nabu. Walaupun terus ya Bu, tetap wong ceramah mah amplop mah wis diel. Bener gitu. Mau masalah. Salah Nur. Amal amplop. Panca Indra, Pancasila. 17 Agustus. Orang gila lama kemarin tambah pintar. Nama dalu nama pintar. Tambah dalu tambah pintar. Masya Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kita semua manusia tidak ada yang abadi. Semua kita akan kembali pulang kepada Allah. Bayangkan para ibu jamaah rahimakumullah, pada waktu itu Nabi kita Muhammad sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj, Rasul dalam keadaan bersedih. Sedih Kanjeng Nabi, para ibu jamaah, ditinggal seorang istri yang begitu nurut, yang begitu beriman kepada Allah. Digambarkan Bu Siti Khadijah itu Masya Allah. Siti Khadijah itu Bu digambarkan para ibu jamaah, wajar Kanjeng Nabi bersedih. Wajar bapak-bapak yakin lamun Nabi mati ke
nangis kebohongan, nangis ke pura-pura. Betul ibu-ibu? Betul bapak-bapak? Nangis menangis sarguna. Dermuna tetep lamun anak sing layat oge ayu kerudungnya putih montok putih kan melotot. Beda kalau ibu-ibu, lamun ibu-ibu menangis memang bener nangis, tapi awas ibu, lamun ibu nangis jangan mengeluarkan suara. Boleh kita mengeluarkan air mata, tetapi jangan mengeluarkan suara. Haram hukumnya. Bikin mah lakinya mati. Cemidi. Ngosrek-ngosrek, rambut diguntingi, disobeki. Kemidin. Masya Allah. Para ibu jamaah rahimakumullah, bayangkan karena tidak kebayang sosok seorang Siti Khadijah yang bakal besok mudah-mudahan wanita-wanita yang solehah. Para ibu jamaah rahimakumullah, kelak nanti dikumpulkan bersama keluarga dan istrinya Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Siti Khadijah digambarkan bu, iku alis sebaik alis, iku alis sebaik digambarkan para ibu jamaah iku kayak bulan sabit, kuning bulan sabit. Bulan sabit itu kayak bulan separuh. Orang kaya wong soyok mah alisnya kayak gagang pacul. Ini kan tepat. Ngedukung rupanya. Ibunya hadir orang sih. Mantep pak. Kayaknya ibunya alisnya kayak gagang pacul. Apa yang bikin kok? Iku alis sebaik kayak bulan sabit. Lamun bulu matanya Siti Khadijah orang angin laka angin dia obah. Orang kayak Sahroni. Oh Sahrini gua dong. Lamun Sahroni pulang. Orang kaya Syahrini zaman now, iku bulu matanya iku dua wadawa. Tegas baru lupa motor, oh iya. Terus air kemudian para ibu jamaah digambarkan, masya Allah, Siti Khadijah matanya bu. Bundere kayak bulan tanggal 14. Masya Allah. Lamun melaku Siti Khadijah iku kayak seperti macan yang lapar. Premen melaku ini goyang. Tuh. Orang kayak usoyo melaku ke lurus waduh. Atuh anak seni-seni nih bu. Ngomong mana seni-seni nih. Lembut, sing halus, Siti Khadijah, masya Allah, ketika diceluk orang kanjang Nabi, lah suaranya tidak mengeluarkan suara keras melebihi kerasnya Rasul. Orang kaya wadon soyok, wadon wong soyok malah. Oke, mengikir kita ngewakili perasaan suami ibu nih malam ini. Lamun setuju memang benar bapak kompak jawab setuju. Pak, dengerin ibu-ibu, bu, tidak ada ceritanya bu. Seorang suami ketika sudah melangkahkan kakinya dari rumahnya bu, kadang ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ngajar. Saya yakin kalau sudah keluar dari rumahnya tidak ada ceritanya sedikit pun tidak ada niat para ibu jamaah. Pasti ada niat pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul?
ibu, ketika suami ibu pulang dari sawah, pulang dari kebun, pulang dari pasar, pulang dari kantor, pulang dari dagang, ketika pulang di rumah yang ditanya itu duit. Suaranya mengeras. Jere sarmuna, Kang, yang dibayar balik-balik. Kawin sih. Yang dibayar balik-balik. Sing subuh sampai bengi, duit nih duit. Itu bu, ketika seorang suami ibu digituin bu, itu sedih. Sedih. Betul Pak? Betul? Betul? Udah makan sih rasanya. Iki embekan dorong sampai Isra wal Mi'raj. Para ibu jamaah saya jam pinter. Ya Allah, wis sejam lewat. Di tongkat ceramah di mana-mana bu, paling lama itu 1 jam, lebih daripada 1 jam urusan lempur. Jadi kita doakan bu kepada para santri, santriwan, santriwati, kepada para panitia. Saya yakin ini lelah bu, karena acara abah guru kita ini bu dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai malam Senin. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan lelahnya para panitia, para santriwan, santriwati, dan para donatur, para orang-orang tua wali murid yang sudah mengorbankan harta, tenaga, doanya untuk guru kita bersama. Masya Allah, yakinlah mudah-mudahan amal ibadah ini kita nanti yang Allah terima kelak nanti di dalam surga ya Allah. Amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bayangkan Pak, bapak juga jangan besar hati, jangan bangga menjadi seorang laki-laki, betul? Aja betul Pak. Aja senang dikit bapak-bapak. Premen-premennya bapak-bapak tidak bisa ngelawan ning wong wadon or bakal bisa. Apa maning sosok perempuan ini adalah sosok seorang ibu. Karena Rasul pernah ditanya dengan sahabat, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan?" Apa jawab Rasul? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Terus siapa lagi? Bapakmu. Jadi bapak siji, ibu cocok. Ibu telu bapak. Bapak siji ibu kelak telu barang diwayu masih uring-uringan bae. Awas Pak, kita jangan sampai Pak menyakiti perasaan istri kita Pak. Istri kita ini Masya Allah, apalagi bakal sosok seorang ibu dari anak-anak kita. Bayangkan sosok istri-istri kita di rumah. Ibu, tadi awal saya tanya, ibu nyuci piring capek, betul? Nyuci baju capek, betul? Kadang-kadang yang masih muda punya anak 1, ketika mau makan, lagi pengen mangan, lagi mangan. Ketika anaknya pengen BAB, pengen ngising, sampai bu, ini orang tua seorang ibu pasti menunda makanannya, ngeburu yaitu anaknya untuk dicebokin, betul? Kadang-kadang ibu sebagai istri ketika makan, setelah itu kadang-kadang tangannya bau tahi, betul? Benar? Tetapi bapak, ketika bapak pulang ke rumah, ngebentak-bentak seorang istri, ngebentak-bentak perempuan istri kita di rumah, itu ibu-ibu sedih.
Enggak apa-apa, tidak. Ya? Enggak apa-apa kamu kan. Ketahuan. Sedih, betul ibu-ibu? Benar. Maka para bapak ibu, hormatilah ibumu, hargailah istrimu, sayangilah istrimu, bapak, karena ibu jureng tembangan lagu qasidah ini. Ibu kaulah wanita derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Masya Allah, muliakanlah ibumu, hormati dan sayangilah istrimu. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia wa akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Zaman itu zaman susah para ibu jamaah. Bayangkan bu, seorang nabi yang mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asraful anbiya'i wal mursalin, sayyidul mursalin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika ditinggal wafat dengan istrinya yang tercinta, yang begitu sangat luar biasa bu. Bayangkan para ibu jamaah pada waktu itu bu, di dalam kitab Dardir para santri-santri wis orang aneh. Orang aneh santri. Ketika datangnya Isra wal Mi'raj wis orang aneh. Para ibu jamaah menggambarkan bahwa malam ini kita duduk di sini para ibu jamaah. Intinya adalah para ibu jamaah, kalau saya terangkan, saya babarkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad, mual bakal beres 1 bulan bu. Makanya santri lamun ngaji kitab Dardir, bayangkan sudah pirang kintal entek beras di pondok. Betul santri. Nah jadi intinya apa para bapak ibu jamaah rahimakumullah? Nabi kita Muhammad tujuannya adalah ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, tujuannya Allah menghibur Nabi, menghibur kekasihnya para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bertujuan Allah pengen mendatangkan kekasihnya para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil di dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Jangan sampai kita setiap tahun kita merayakan Isra wal Mi'raj, tetapi banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran di wajahnya Nabi kita Muhammad. Bayangkan para ibu jamaah, malam ini kita diingatkan tentang yang namanya sholat. Malam ini Pak, kita diingatkan tentang yang namanya sholat. Para ibu jamaah rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan para ibu bapak, sebesar apapun kita ibadah tanpa didasari dengan sholat jong. Puasa tidak sholat kosong, haji tidak sholat kosong, umroh tidak sholat kosong. Para ibu jamaah rahimakumullah, inilah malam ini kita di sini diingatkan bu. Kita kumpul masya Allah dari mungkin ibu-ibu ada yang datang dari maghrib, ada yang datang habis isya, sampai sekarang masya Allah. Allah menunjukkan bahwa hati kita pada hari ini masih digerakkan. Mudah-mudahan hidayah pada malam ini Allah jaga para ibu bapak jamaah. Insya Allah masyarakat orang Soyong semuanya akan diberikan keselamatan di dunia sampai di yaumul qiyamah dengan satu syarat, sholat. Sholat. Para ibu jamaah, sebelum Nabi kita Muhammad, Allah membawa, mengisra dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad.
sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Bayangkan para ibu bapak jamaah, di langit pertama Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Saya menerangkan Mi'raj, Isra-nya saya tidak terangkan para ibu bapak jamaah, karena memang waktulah yang membatasi kita. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, Rasul bertemu dengan arwahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah Aba Basar, bapaknya manusia. Nanti di yaumul kiamah, kita nanti Bapak Ibu, kita nanti tingginya sama seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam nanti Bu. Orang dalam makainan sing cilik, sing dhuwur, sing gede rata dikembalikan seperti Aba Basar Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua, kita nanti yang kedua, Rasul Nabi kita Muhammad bertemu dengan arwahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Terus sampai yang ketujuh bertemu dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi kita Muhammad selesai Mi'raj sampai di langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, di tempat yang paling tertinggi para ibu jamaah. Di situ Rasul duduk tahiyat membacakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Allah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ternyata Bu, suara tersebut didengar oleh seluruh malaikat. Akhir kemudian malaikat menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam ini kita diingatkan oleh Allah betapa pentingnya sholat. Kenapa sholat penting? Karena awal manusia kelak nanti Bu akan dipertanyakan Bu, wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Walaupun amalia kita selubang jarum, sekecil apapun, sebesar apapun amalia perbuatan kita manusia, kelak nanti di alam kubur akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Tetapi amalan yang pertama kali disoal yaitu sholat. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, siapa orang yang sholatnya awal waktu maka akan mendapatkan ridho Allah. Siapa orang yang sholat di pertengahan waktu cuma mendapatkan rahmat Allah. Siapa orang yang sholat di akhir waktu cuma menggugurkan kewajiban. Itu juga kalau sholatnya dengan ilmu. Sholat Bu, sholat. Bayangkan para ibu jamaah, apalagi sekarang zaman di mana zaman yang bisa menghancurkan dengan orang-orang yang terdekat Bu, bisa menghancurkan keluarga kita, bisa menghancurkan anak kita, bisa menghancurkan suami kita. Zaman sekarang kita lagi menghadapi zaman ujian yang bisa menghancurkan di dalam keluarga kita Bu. Salah satu contoh apa ujian yang bisa menghancurkan kita Bu, yaitu jawab yang kompak. Ibu-ibu jawab. Orang zaman sekarang mau mandi yang dicari, orang mau tidur yang dicari, bangun tidur, mau makan, mau pengajian. Bahkan para ibu jamaah bapak, anak kita umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bayangkan Bu, zaman dulu anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu waktu maghrib pasti sudah datang ke masjid, rebutan megang mic, itu baca sholawat wujud kidambako kiamu
wadani kudrati ilmu ayat sama basor kalam qadiran aliman sami'an basiran mutakaliman. Terus baca rukun sholat kan, niat ngomong, baca rukun itidal sujud, ajak Allah sujud lungguh itu bengek dulu. Zaman sekarang anak kita, para ibu jamaah, disibukkan dengan yang namanya HP, betul. Disibukkan dengan yang namanya permainan, FF, Mobile Legend, terus lagi Toblok, Ramji. Anak kita zaman sekarang terus maning zaman seniki bu, ibu-ibunya disibukkan dengan yang namanya TikTok. Betul. Terus zaman sekarang di mana-mana bapak-bapaknya disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan yang namanya slot. Baru slot. Oh. Slot, judi online. Bayangkan para ibu jamaah, hampir 1 tahun kasus di Jawa Timur, seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara terus polisi polwan menyiram badan suaminya, polisi dengan bensin dibakar, mati itu suaminya, itu gara-gara. Bayangkan Bapak, kemana-mana Pak. Saya kemarin malam ceramah di Lampung, di daerah Wonosobo, camat, kepala desa menyampaikan para bapak jamaah rahimakumullah betapa bahayanya judi online. Judi online. Karena judi online zaman sekarang bukan hanya di kalangan pejabat, bukan hanya di kalangan pemerintah, pedagang main slot, tukang sayur main slot, ibu-ibu guys sekarang main, bapak-bapak ge main. Iki gara-gara ngaji bengi mungkin. Orang main slot berganti jelek. Siapa sih orang main slot ganti? Padahal Allah sampun ngomong Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun min amali syaitan fastanibu. Nah inilah Bu, ujian yang tanpa kita sadari bahwa HP tersebut bisa menjadikan kemaslahatan untuk kita sebagai keluarga masing-masing, dan HP pun bisa menjadi kemafsadatan, kerusakan, dan menjadikan ujian yang bisa menghancurkan di dalam rumah tangga kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Hati-hati Bang. Sholat. Kembali lagi ke sholat. Ibu, Bu, lanjut. Kula pengenakan sering ibu-ibu. Man taraka sholat bahwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan sholat itu mohon jawab sing kompak. Man taraka sholata bahwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan sholat maka orang itu. Saya kita takoni taro ibu-ibu, jawab bapak-bapak, ibu-ibu. Bu, monyet derbe tangan boten.
kula dua tangan ngaji bengi Bapak monyet drebe sikil boten kita jawab kita Antum dua. Ibu Antum dua. monyet Ibu Kan. monyet drebet cangkem boten ibu-ibu balik maning Bapak Pak monyet monyet dua weteng boten Bapak Bu monyet Bu monyet sholat boten jawab sing kompak ibu monyet sholat boten berarti lamun wong sing ora sholat dari kita melotot monyet ibu dua mantu lamun mantu deh ora elok sholat berarti mantu Bapak dua rabi lamun rabi nih orang elok sholat berarti bapak bengi-bengi turu karo ini monyetnya terus takir terus takir mudah-mudahan para ibu jamaah kita bisa menjaga sholat kita Bu. Mudah-mudahan para ibu jamaah karena apabila sholat kita baik terus takir sampai tahrim membantu bantu lain harus sampai tarik ki santri harus bisa belajar tarik santri-santri ki aja ki balik di pondok ki main HP buktikan tunjukkan bahwa kita itu santri itu harus bisa membedakan mana anak sekolah mana anak santri kalau santri tunjukkan para santrinya balik pondok aja main HP subuh-subuh di masjid tadi saat ini apa yang dikun tadi? Saat ini apa yang dikun? Goyo, awes sama goyo orang apa kebalik mana ya? Belajar. Assalatu wassalamun alaika ya wis beres kali ini santri mah beda labu beduk kalau santri labu beduk tong 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 lamun san coba lamun aki-aki bapak tua Assalatu wassalamun alaika ya Rasulullah lagu beduk ini beda santri masih harus belajar
Apa-apa harus anak ilmu nih santri. Kita pengen nyantri tuh doyan guru, doyan ngobrol, doyan ngopi bu. Tapi insya Allah lamun santri betah di pondok anak hasilnya. Insya Allah balik mau bakal nyasar. Harus anak ilmu nih. Oke, santri ke. Adan santri, adan RCTI misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RCTI Indosiar. Allahu Akbar. Indosiar. Terus TPI. Allahu Akbar. TPI. Soyok. Santri harus bisa. Karena adzan itu ada dohor beda. Kamu ada dohor premen ki. Lamun santri ada dohor ki makanan. Allahu Akbar. Allah. Dohor. Subuh premen subuh. Subuh makanan. Allahu Akbar. Allah. Subuh harus bisa. Adzan Mekah. Wah, Mekah. Adzan soyok. Allahu Akbar. Allah. Harus kalah ilmu nih. Baca. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum saya simpulkan Bu, sebelum saya akhiri pengajian pada malam ini Bu, saya ingin berwasiat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Bu. Ingat dulu ketika Sayyidina Utsman Bu bertanya kepada Rasul dan diceritakan dengan Rasul tentang mengenai masalah alam kubur. Karena nanti di alam kubur yang akan disoal, yang akan dipertanyakan yaitu sholat. Bayangkan para ibu jamaah, ketika Sayyidina Utsman, Rasul menerangkan mengenai masalah alam mahsyar. Sayyidina Utsman biasa-biasa saja Bu. Terus menerangkan tentang jembatan Shirathul Mustaqim, menerangkan tentang alam neraka. Sayyidina Utsman biasa-biasa baik, tetapi ketika Nabi kita Muhammad menjelaskan tentang alam kubur, Sayyidina Utsman menangis. 3 hari 3 malam menangis. Bayangkan para ibu jamaah, apabila sholat kita benar, sholat kita sesuai dengan ilmu, para ibu jamaah yakin kalau di awal nanti di alam kubur disoal tentang masalah sholat kita nanti bebas, maka kesananya pun kita akan selamat. Jadi sholat, lamun sholat kita baik, pasti kelakuan kita akan menjadi baik. Kalau sholat kita buruk, maka kelakuan kita buruk. Maka selama ini ada apa dengan ibu masing-masing? Ibu masih doyan marah-marah nih laki, berarti anak sing salah sholat. Kok salah laki nih? Memang dasar wong wadon itu manusia yang paling sakti itu wong wadon. Wong wadon mah sosok manusia yang tidak bisa disalahkan, betul. Karena wong wadon mah makhluk yang paling sakti.
Kesaktian seorang perempuan, kelebihan seorang perempuan itu ada dua. Yang pertama ada di hidung dan yang kedua ada di tangan. Contohnya ada di hidung, bapak-bapak ngedongkon duit yang dibayar, walaupun disumpul lah kali apa baik kecil. Terus si keloro kelebihannya ananing tangan. Wong wadon tangannya mantap, hebat dan sakti. Apa? Bisa nguripi barang sing mati. Gara-gara gus dalon dikiaca. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, jaga sholat kita bu, jaga sholat kita pak. Dengan sholat pak, insya Allah perilaku dan ucapan kita apabila sholat kita baik, maka kelakuan kita pun akan baik. Ingat, masjid-masjid dunia kelak nanti akan bersaksi, akan dipanggil oleh Allah. Siapa saudaramu wahai masjid? Masjid akan mengatakan kepada Allah, akan bersaksi kepada Allah. Jare masjid, dulur kita masih tukang sholat berjamaah di masjid. Dulur kita maya Allah, saudara saya maya Rob, sing tukang adzan, sing tukang khotib, sing tukang imam, sing tukang gawe sedekah jariyah impak ning masjid, iku dulur kita. Jare masjid. Masjid-masjid dunia bu nanti akan bersaksi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu bapak jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita bu, walaupun bapak dapat gaji 1 M satu hari, kalau bapak meninggalkan sholat musibah bagi umat Nabi Muhammad. Sebelum saya tutup, bayangkan para ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita duduk sama-sama kita merayakan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya bu, kelak nanti di yaumul kiamah bersujud di hadapan Allah menanti kita sebagai umat. Lupakah kalian Nabi kita Muhammad bu, Nabi yang selama hidupnya bu selalu memikirkan kita sebagai umat. Rasul hidup dan matinya bu tidak pernah lepas untuk selalu memikirkan kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa Rasul Nabi kita Muhammad bu pernah 3 hari 3 malam tidak minum, tidak makan, sampai perutnya diganjal dengan batu. Itu untuk siapa bu? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya para ibu jamaah rahimakumullah pernah berdarah-darah, pernah tertusuk para ibu jamaah bu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa Nabi kita Muhammad ketika pernah mendakwahkan agama Allah di negara Taif, Rasul dilempari dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian ketika kita nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Rasul yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya ibu, Rasul bersujud di hadapan Allah. Pada waktu itu Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun dari tempat sujudmu. Apa yang kamu minta? Saya ciptakan surga untukmu, saya berikan kebahagiaan untukmu. Bangun, karena pada hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana amalia perbuatan umatmu akan dipertanggungjawabkan. Bangun. Pada waktu itu bu, ingat Nabi yang pada malam ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya bu pernah menangis untuk kita sebagai umat. Kecintaan kita kepada Nabi belum seberapa dibandingkan dengan cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Lupakah kalian
bahwa Nabi kita Muhammad kelak nanti ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Rasul bersujud di hadapan Allah. Ternyata pada waktu itu Bu, Rasul menangis, masih menangis, memikirkan kita sebagai umat. Rasul terbangun dari tempat sujudnya. Kemudian Nabi kita bermunajat kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, saya tidak meminta kebahagiaan untuk diriku, saya tidak meminta surga untukku, tidak untuk keluargaku ya Rabb, dan saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga. Sudah berapa lama kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi? Sudah berapa lama kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Bayangkan para ibu jamaah, melalui pengajian pada malam ini, kita jangan sampai jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari majelis taklim. Kita jangan sampai jauh dari para alim ulama. Kita jangan sampai jauh dari masjid. Dan kita jangan sampai jauh dari pondok pesantren para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sudah berapa lama kita beribadah kepada Allah? Sudah berapa lama kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Padahal kita ini para ibu bapak sudah banyak melempari kotoran kepada Nabi kita Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, melalui pengajian pada malam ini, ingat ketika nanti Bu, di yaumul kiamah kita ditunggu oleh Nabi yang pada malam ini di Isra dan di Mi'rajkan para ibu jamaah. Rasul diriwayatkan para ibu jamaah, datangnya Rasul sampai Mi'raj menghadap Allah bertujuan adalah ingin berjumpa dengan Allah. Dan kita pun dulu kita asalnya dari alam arwah, sekarang kita lagi di alam dunia. Lagi ngapain kita di alam dunia? Di alam dunia ini kita lagi merantau, lagi mengembara. Setiap manusia yang merantau, yang mengembara sudah pasti punya tujuan. Tujuan kita ini apa Bapak Ibu? Tujuan kita ini semua akan kembali pulang kepada Allah. Kita ini pengen berjumpa dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf kepada ibu-ibu, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.